Hai, shalom, selamat pagi anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru dan juga semua orang tua murid yang ada, yang saat ini sedang bekerja juga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati hari ini kita semuanya. Kembali hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan anak-anak, mari Pak He mengajak kalian semua untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami terima Tuhan semua yang ilahi, semua berkat kasih karunia-Mu, kekuatan, kesehatan, perlindungan kuasa darah Yesus nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami aman di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 16. Kita mulai ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sebelum itu, Pak He akan ngajak kalian semua untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan ya. Mari siapkan dirimu. Bersama-sama dengan Tuhan kita mendaki gunung-gunung kudusnya Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo kita mendaki lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena
karena Engkaulah Yesus kami, karena Engkaulah Yesusku. Kita mendaki bersama-sama dengan Tuhan. Di saat apapun Tuhan selalu ada buat kita. Saat suka, saat duka, Dia selalu ada buat kita. Nah, pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Sekali lagi dari Markus 1 ayat 16 mulai sampai dengan ayat ke-18. Mari Pak He bacakan buat kalian semua. Yang sudah siap dengan Alkitabnya pun boleh dibaca bersama-sama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat di situ ada Simon dan Andreas saudaranya. Mereka memiliki pekerjaan setiap hari itu, mereka mencari ikan. Ya, menjala ikan sebagai nelayan. Mereka menjala ikan di situ. Ya. Kemudian Tuhan Yesus melihat mereka dan mengatakan kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukan penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia. Penjala manusia. Nah, sebelumnya kalau di atas kita baca perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Memanggil, kamu pernah ya kan memanggil seseorang, papa, mama gitu. Kemudian atau memanggil teman-teman, ya kamu pernah kan? Pak juga pernah memanggil kalian ya kan? Nah, memanggil itu memiliki arti beberapa. Ya, pertama, memanggil itu memiliki arti mengajak, ya. Mengajak. Kemudian memanggil itu memiliki arti datang, mendekati. Memanggil juga memiliki arti mengundang. Ya. Memanggil juga memiliki arti menyebut nama. Ya, itu memanggil. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat Simon dan Andreas saudaranya, Tuhan Yesus memanggil mereka. Berarti Tuhan Yesus memanggil mereka, menyebut namanya. Ya, Simon dan Andreas. Dan Tuhan Yesus juga mendekati mereka. Memanggil, menyebut namanya, mendekati mereka, dan mengajak mereka. Mengajak mereka itu berarti mengundang mereka. Ya, mengundang mereka. Nah, mengundang mereka untuk menjadi orang yang berbeda, bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Jadi ini panggilan yang spesial. Tuhan sengaja mendekati mereka. Tuhan dengan sengaja memanggil nama mereka, dan Tuhan benar-benar dengan sengaja khusus memberikan undangan buat mereka, ajakan buat mereka untuk mereka menjadi penjala manusia, bukan lagi menjadi penjala ikan. Ya. Penjala itu adalah orang yang pekerjaannya adalah menjala. Ya, menjala itu menebarkan jalanya. Kalau nelayan itu punya jala, ada jaring-jaring, ya, terbuat dari benang yang tebal, kemudian ditebarkan ke laut atau ke danau, dan kemudian di situ masuklah ikan-ikan dan ditarik dan dapatlah ikan-ikan itu. Nah, menjala manusia berarti seperti itu juga. Ya, tapi bukan menjaring beneran ya. Kamu menjala teman-temanmu, kamu jaring temanmu dengan jala ikan, itu salah. Nah, menjala di sini artinya
adalah membawa. Ya, kamu akan dipercaya oleh Tuhan untuk membawa banyak orang. Ya, banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Kamu dipercaya. Ya. Nah, Simon dan Andreas ini dipercaya oleh Tuhan Yesus. Dipercaya untuk menjala manusia. Artinya membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dia dipercaya sebagai orang yang bisa membawa banyak orang, yang bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, artinya juga berarti Simon dan Andreas diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab dikisahkan Simon dan Andreas melakukan hal itu. Ya, terutama Petrus. Ya, Simon yang disebut dengan Petrus juga. Nah, dia banyak membawa orang. Salah satunya adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya ketika ada di gerbang bait suci, ada di gerbang indah. Dia membawa satu orang ini datang kepada Tuhan. Ketika orang lumpuh ini yang ada di gerbang indah di bait suci itu meminta-minta, tetapi Petrus katakan ketika dia meminta kepada Petrus sesuatu supaya Petrus bisa berikan kepada orang ini, tapi Petrus bilang, aku tidak punya apa-apa, yang kupunya hanya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka bangkit dan berdirilah. Nah, ketika itu juga orang yang lumpuh sejak lahirnya ini, dia bisa berdiri, mata kakinya menjadi kuat dan berdiri, dan bisa datang kepada Tuhan. Ya, melompat-lompat kian kemari dengan sangat sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan orang-orang di sekitar situ menjadi heran. Nah, Simon Petrus membawa orang ini kepada Tuhan. Ya. Nah, panggilan yang sama, ajakan yang sama itu juga diberikan buat kita semuanya. Buat Pahe, buat kamu semua. Artinya Tuhan mempercayakan kepada kita. Nah, mempercayakan kepada kita artinya juga Tuhan juga memberikan kemampuan buat kita semua. Buat kita semua untuk bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Kristus. Ya, orang-orang yang terluka hatinya. Orang-orang yang patah semangatnya. Orang-orang yang memiliki masalah dalam hidupnya. Ya. Mungkin kita masih kecil, kelas 1. Apa sih yang anak kelas 1 bisa lakukan? Kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 dan sebagainya. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Dan kemampuan itu terus bertumbuh. Seiring kita bertumbuh, bertambah umurnya. Kemampuan itu terus diberikan sama Tuhan. Kemarin kita sudah mengadakan STB Got Talent. Nah, ada beberapa anak yang ikut di situ dan ada juga yang menang, ada juga yang mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, di situ kita juga bisa lihat teman-teman yang ikut Got Talent ini, mereka memberikan yang terbaik dan di situ ternyata bisa jadi berkat. Oh, anak sekecil ini bisa ya melakukan kemampuan yang belum pernah terpikirkan. Nah, Pahe diberkati ada kelas 1 Russell namanya. Itu dia ikut panjat tebing. Nah, di situ Pahe diberkati banget. Wah, ternyata di luar pikiran Pahe. Ini bener-bener, wah ini kelas 1 sudah bisa seperti itu. Luar biasa banget. Nah, itu memberikan motivasi buat Pahe. Ya, Pahe sendiri, wah yang kecil aja bisa, kenapa aku tidak? Bukan berarti Pahe ikut panjat tebing, tapi dalam hal lain Pahe juga termotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Ya, yang Pahe juga dipercaya sama Tuhan. Nah, kamu juga seperti itu, kamu diberikan kemampuan oleh Tuhan. Ya, bisa dengan doa, bisa dengan senyum. Ya.
Pak He punya cerita, hanya dengan senyum saja bisa mengubahkan orang lain. Ketika Pak He kuliah dulu, ada satu anak, dia diam sekali. Teman kuliah, ya beda jurusan dengan Pak He, ya tapi satu fakultas. Pak He sering ketemu dengan dia. Dia selalu diam, murung, dan mukanya bahkan muka yang sedikit garang. Nah, Pak He ketika ketemu dia selalu senyum dan selalu sapa namanya. Pak He selalu sapa namanya. Ketika Pak He senyum dan sapa namanya, dia tidak pernah mau melihat Pak He. Nggak pernah mau melihat, apalagi mau menyambut sapaan Pak He. Dengan balasan hai juga enggak. Tapi dia diam terus. Tapi Pak He terus setiap pagi ketika ketemu dia, Pak He ucapkan salam buat dia. Sebut namanya dan salam. Halo gitu. Hai gitu. Lama kelamaan Pak He setiap hari ketemu, dia tidak pernah mau. Dan 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, Pak He gak pernah jenuh. Tiba-tiba dia kemudian senyum dengan sapaan Pak He. Pak He terkejut sekali. Nah, dia bisa tersenyum. Dan kemudian besoknya Pak He sapa lagi, dan dia bisa menyapa. Bahkan dia tahu namanya Pak He, padahal kami belum kenalan. Ya, kalau Pak He sudah tahu namanya, dia tahu nama Pak He dan kemudian memanggil nama Pak He. Lama kelamaan dia datang dengan sendirinya kepada Pak He dan bercerita masalahnya. Pak He gak bisa bantu banyak. Pak He hanya bisa mendengarkan masalahnya dan mendoakan. Hanya itu saja. Tapi kemudian dia mengalami suatu mukjizat. Ada masalah di dalam keluarganya. Dan ketika Pak He dengarkan saja, kemudian Pak He doakan dia, keluarganya mengalami pemulihan. Dia juga mulai berdoa. Ketika Pak He ajak untuk berdoa, dia mulai berdoa. Dan keluarganya mulai mengalami pemulihan. Sedikit demi sedikit keluarganya dipulihkan. Ada damai sejahtera dalam keluarganya. Hanya dengan senyum saja. Nah, itu hal yang sangat simpel sebenarnya. Ya, kita bisa memberikan senyum saja kepada orang-orang di sekitar kita. Doa buat mereka. Itu bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, mari Pak He mengajak kalian semuanya untuk kita bisa membawa banyak orang. Di luar sana sangat banyak orang yang membutuhkan datang kepada Tuhan. Ya, ada yang terluka hatinya seperti Pak He bilang tadi. Ada yang sedih, ada yang kehilangan. Kita bisa menguatkan mereka. Terutama keluarga kita mulai. Papa mama, adik kakak, saudara. Kita mulai dari situ, teman-teman, guru, sekolah, lingkungan sekitar kita. Mari Tuhan memanggil kamu, menyebut nama kamu, dan ingin menjadikan kamu penjala manusia. Terima kasih buat waktumu hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sungguh Allah yang sangat baik buat kami. Kami terima Tuhan yang ilahi yang daripada-Mu. Kalau Engkau memanggil kami, menyebut nama kami spesial Tuhan. Dan Engkau menjadikan kami Tuhan penjala manusia. Engkau Allah yang memberikan kemampuan dan kekuatan buat kami. Biar kami menjadi berkat buat orang di sekitar kami Tuhan. Biar berkat yang daripada-Mu mengalir terus Tuhan, bahkan meluap-luap, memberkati orang-orang sekitar kami. Orang tua kami, saudara, teman, sekolah, guru, dan lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak buat waktumu. Tuhan Yesus memberkati kamu sepanjang hari ini. Juga para orang tua, Bapak Ibu sekalian, dan juga Bapak Ibu guru. Terima kasih buat waktunya hari-hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menikmati firman Tuhan.
Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.